Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi force vibrations, yang dimana kita akan membahas dua grafik, yaitu undamped tanpa redaman dan juga damped atau redaman. Nah, yang pertama, ini numerical example-nya itu ada di PowerPoint. Ini teman-teman bisa screenshot aja, kemudian taruh sini. Kemudian data yang diketahui itu adalah nilai PO, satuannya kilogram force, kemudian kekakuannya 5504,8 kilogram force per centimeter, kemudian masanya yaitu 33,4 kilogram kali detik kuadrat dibagi sentimeter satuannya. Nah, selanjutnya untuk omega kecil S ini, yang ini, itu rumusnya adalah akar atau SQRT buka kurung A dibagi M kurung. Satuannya itu adalah radian per second. Kemudian untuk T-nya ini adalah 2 dikali Pi buka kurung tutup kurung dibagi omega kecilnya tadi. Satuannya adalah second. Nah, kemudian PO per K ini adalah PO yang diketahui dibagi dengan kekakuan yang diketahui. Bentar. Nah, selanjutnya data yang diketahui selanjutnya itu adalah nilai R. Di sini R-nya ada 3, 0,1, 0,25, dan 0,6. Nah, tapi di sini aku coba 4. Gitu ya. Nanti teman-teman juga bebas mau coba R yang berapa, yang penting R-nya itu kurang dari 1. Kemudian untuk rumus simpangannya itu adalah sebagai berikut. Nah, di mana yang ada omega gede itu adalah steady state response. Kemudian yang ada omega kecil itu adalah transient response. Steady state response tadi, yang transient tadi. Nah, kemudian totalnya ini tinggal dijumlahkan aja. Pertama kita perlu mencari nilai 1 minus R kuadrat. Nah, ini apa? Ini tujuannya untuk mempersingkat rumus di Excel aja nanti. Nah, ini masukin aja 1 dikurang R kuadrat. Begitupun yang sampingnya. Gitu ya. Nah, selanjutnya, ini PO bagi K dibagi 1 kurang R kuadrat tadi. Nah, PO bagi K-nya udah dapet. Kemudian dibagi 1 banding R kuadratnya juga udah ada. Kemudian dimasukin aja gini. Nah, PO bagi K-nya dikunci agar kita bisa copy paste ke samping gitu. Selanjutnya nilai omega besar. Itu nilainya cukup R dikali omega kecil. Nah, omega kecilnya dikunci seperti ini. Jadi untuk R yang selanjutnya itu tinggal dikopas aja ke samping. Nah, selanjutnya bikin template tabel. Isinya itu adalah T, SS respon, TR respon, dan total. Nah, ini ada sebanyak 4 R ya. Kurang lebih segini. Nah, kemudian untuk time frame-nya ini aku pakainya 10 second. 10 detik. Nah, disamain aja 10 detik dengan selisih 0,02. Nah, jadi bikin aja dua kayak gini, kemudian di scroll ke bawah. Ya. Sampai 10 second. Nah, selanjutnya untuk SS respon. Untuk SS respon ini rumusnya tuh yang ini. Yang PO bagi K 1 per 1 minus R kuadrat dikali sin omega gede kali T. Nah, sehingga di sini kita langsung aja linkkan ke sini. Yang PO bagi K per 1 minus R kuadrat yang udah kita hubungkan tadi. Kita linkkan ke sini. Kemudian dikali sin buka kurung omega gede dikali T-nya. T-nya jangan dikunci. Nah, selain itu dikunci semua. Kemudian di scroll bawah seperti ini. Nah, kemudian untuk transient responnya itu sama, pakai variabel yang ini. PO bagi K
dibagi 1 minus R kuadrat. Nah, kemudian dikali buka kurung minus. Ini kan minus, maka di rumusnya kita tulis minus. Minus R, R-nya ini dikali sin buka kurung omega kecil, kemudian dikunci omega kecilnya dikali T. T-nya ini. Tutup kurung, kemudian enter. Nah, untuk totalnya nih tinggal ditotalin aja kedua kolom ini. Oke, selanjutnya setelah keempat kolom ini jadi, kita copy aja rumus yang paling atas ini ke sini. Nah, kemudian kita geser-geser aja rumusnya. Ini geser ke sini, ini geser ke sini. Nah, kemudian yang ini kita geser ke time-nya, waktu. Kemudian enter. Kemudian yang sebelahnya juga, yang ini geser ke R 0,25, kemudian waktunya tetap yang awal ini, kemudian enter. Nah, untuk total dia udah langsung link. Kemudian di scroll aja sampai 10 second, 10 detik seperti ini. Setelah di scroll, maka untuk R 0,1 sampai 0,25 nya udah selesai. Nah, untuk step selanjutnya R 0,6 dan 0,95 ini itu stepnya sama, di copy kemudian digeser-geser si rumusnya itu. Nah, selanjutnya kita proses pembuatan grafik. Nah, untuk grafik aku contohkan satu aja. Oke, kemudian cara bikin grafiknya itu ke menu insert, kemudian chartnya ini pilih yang smooth lines. Nah, setelah itu select data, kemudian add. Nah, series name-nya tuh klik aja grafik R 0,1. Nah, yang artinya nanti keempat data ini kita bikin grafiknya masing-masing. Tinggal diubah aja series name-nya. Nah, series X values-nya ini kita blok aja yang kolom waktu nih sampai 10 detik. Kita scroll terus sampai bawah sampai dia ke 10 detik. Nah, kemudian untuk series Y values-nya ini itu yang SS response. Kemudian oh ya, untuk series name-nya ini kita namain SS response ya. Nah, kemudian add lagi dengan yang cara yang sama ke TR response. TR response. Series X values-nya sama. Lalu kita linkkan aja semua T-nya ini sampai 10 detik. Kita scroll terus sampai bawah sampai 10 detik. Nah, kemudian series Y values-nya itu yang TR response. Kemudian oke. Kemudian add lagi, ini adalah total. Klik aja double T response seperti ini. Kemudian X values-nya sama. Ini adalah kolom yang waktu. Kemudian series Y values-nya itu ini yang total ini. Kemudian oke. Nah, akan jadi grafik seperti ini. Kemudian kita atur grafik nih agar bisa dibaca. Pertama, axis title-nya diaktifkan, title dan juga legend. Nah, title-nya ini kita bikin grafik R sama dengan 0,1. Kemudian axis title-nya kita bikin
displacement atau perubahan ya. Displacement disingkat aja kayak gini, satuannya cm. Kemudian sumbu x-nya itu time, satuannya second. Nah, kemudian ini kan komanya terlalu banyak, kita klik aja dulu, klik kiri, kemudian klik kanan, format axis, number, ini ya satu aja. Nah, selanjutnya, nah ini kan terlalu tebal. Kenapa tebal? Karena ini dilapisi oleh banyak titik. Nah, karena itu klik aja salah satu titiknya, kemudian ke sini, fill and line, marker optionnya di nonaktifkan. Nah, kemudian yang orange juga di nonaktifkan, kemudian yang biru juga, nah, di nonaktifkan. Maka dia akan jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk sumbu X-nya, ini di format X saja, kita ubah jadi 10 detik yang maksimum. Nah, kemudian enter. Nah, kemudian ini kita kasih shape outline, biar rapi aja ya. Yes. Kemudian warnanya hitam. Nah, grafiknya ini satunya udah jadi, kurang lebih seperti ini. Tinggal digedein aja, sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah jadi seperti ini, grafik ini kita copy untuk semua data R-nya. Ini kan ada 4 R ya. Nah, kita copy banyak 4. Kita di sini dan di sini. Nah, kemudian tinggal kita ubah aja si ini ya, garis apa? Select datanya. Caranya itu klik aja grafik yang mau kita pakai ke R selanjutnya. Nah, aku contohkan yang ini. Kemudian ini digeser aja. Maka dia jadi seperti ini. Tinggal judulnya aja diganti 0,25. Kemudian tinggal select datanya aja diubah untuk series namanya gitu. Ini SS response, kemudian yang kedua ini adalah TR response, dan yang ketiga ini adalah total semua responnya. Untuk step selanjutnya, untuk keempat grafiknya ini sama prosesnya. Yang membedakan itu nilai R-nya. Nah, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke force vibration yang ada redaman. Nah, di sini kita memerlukan nilai C. C-nya ini diketahui 5%. Aku ambil dari contoh buku halaman 178. Kemudian E-nya ini komen aja EXP buka kurung 1 tutup kurung. Nah, di sini ada perbedaan. Ini kita perlu persamaan 2C kali R. Maka digini aja, 2C yang ini dikunci dikali R. Kemudian enter. Nah, untuk omeganya itu sama seperti sebelumnya, yaitu omega kecilnya ini dikali dengan R. Nah, kemudian untuk sebelah-sebelahnya juga sama stepnya. Perbedaannya itu pada nilai R. Nah, kemudian untuk rumus SS respon, TR respon, dan total, itu perbedaannya cuma di SS respon dan TR response. Untuk totalnya sama, cuman kumulatif dari kedua respons ini aja. Untuk time frame-nya juga sama, sampai 10 detik dengan selisih 0,02. Jadi kita bikin dua ini aja, kemudian di scroll ke bawah. Seperti ini. Nah, sekali lagi untuk SS respon itu yang ada omega gede, yang ini. Nah, kemudian untuk transient response adalah frekuensi struktural yang memiliki nilai omega kecil, yang ini. Ini omega kecil. Nah, kita lanjut ke rumusnya. Ini aku contohkan satu aja. Oke, untuk rumusnya ini ada sedikit revisi. Di sini tuh ada nilai plus, gitu ya. Jadi habis cos omega D kali T plus R buka kurung 2 kali C kuadrat dan seterusnya gitu. Ini ada plus.
Nah, kemudian untuk rumus steady state response itu agak panjang rumusnya, tapi kita akan bahas pelan-pelan. Pertama, sama dengan buka kurung, dilingkan aja ke ini, yang ini tadi, PO bagi K ini tadi, kemudian dikunci, kemudian dikali buka kurung 1 dibagi buka kurung 1 minus R kuadratnya ini, jangan lupa dikunci, kemudian plus 2C R yang dikuadratkan, jangan lupa dikunci, kemudian tutup kurung 3 kali, 1, 2, 3, kemudian dikali buka kurung. Ini nilai E nya ini, jangan lupa dikunci, kemudian dipangkatkan, buka kurung, minus C, nilai C ini dikunci, kemudian dikali dengan omeganya tuh yang tadi, yang di awal tadi, omega ini, omeganya jangan lupa dikunci, kemudian untuk T-nya, T-nya yang ini, T-nya nggak dikunci, karena itu nanti akan kita scroll. Nah, kemudian tutup kurung, dikali, buka kurung, nilai ini, 2CR, yang ini, kemudian dikunci, kemudian dikali cos, buka kurung, omega yang tadi, yang ini, dikunci, kemudian dikali T, kemudian dikali T, kemudian plus, tadi tutup kurung, T-nya jangan dikunci, kemudian tutup kurung, plus, buka kurung, nilai R-nya ini dikunci, kemudian dikali, buka kurung, 2 dikali C kuadrat, yang ini, C kuadrat, yang lupa dikunci, setelah dikuadratkan dikurang dengan nilai 1 minus R kuadrat, yang ini, kemudian dikunci, dan tutup kurung sekali, dibagi, buka kurung sekali, 1 minus nilai C-nya ini, kemudian dipangkatkan 2, kemudian tutup kurung, dipangkatkan 0,5. Nah, setelah itu tutup kurung, dikali sin, yang ini, sin omega D kali T. Ini buka kurung, omega kecil kali T, tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung. Nah, itu semua rumus ini sampai sini. Kemudian enter. Udah jadi satu rumus. Kita lanjut ke transient response. Oh ya, ini tadi TR response ya. Transient response. Maka ini SS response. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti ini ditukar aja semuanya. Nah, kemudian tadi transient response-nya udah, kemudian steady state response. Rumusnya itu sama, yang awalannya sama seperti ini. Maka yang ini kita copy, awal ini di copy CTRL-C, enter, kemudian dipaste ke sini, CTRL-V, enter. Nah, kemudian setelah dipaste, dia akan batasnya sini. Nah, kemudian dikali dengan 1 minus R kuadrat, yang ini. Tadi kalinya dibuka kurung dulu, kemudian dikunci, dikali sin omega gede kali T. Sin, buka kurung, omega gede, yang ini, sesuai dengan R ya, dikali T. T-nya jangan dikunci. Nah, kemudian tutup kurung, minus 2 kali C. C-nya yang ini, dikunci, kemudian dikali dengan R. R-nya yang ini dikunci, dikali dengan cos omega gede T. Cos, buka kurung, omega gede, dikunci, dikali T.
T-nya yang ini nggak dikunci, kemudian tutup kurung 2 kali, setelah itu enter, jadi nilai T respon dan steady state respon. Ini tukar aja. Bentar. Jika udah, nanti yang rumus atas ini di scroll ke bawah. Nah, pastiin untuk yang time frame 0 itu memiliki totalnya 0 seperti ini. Nah, kemudian yang atas ini di copy, setelah di scroll tadi di copy ke samping. Maka rumusnya ini tinggal digeser-geser. Nah, tadi kan pakainya R0,2, sekarang R-nya 0,4. Maka ini kita geser semua ke sini. Yang rumus yang kita bikin tadi. Kemudian untuk T-nya itu pakai yang time frame yang ini. Nah, setelah semuanya berubah, T-nya udah sesuai, kemudian datanya udah pakai yang 0,4, kita enter aja. Kemudian di scroll. Nah, kemudian untuk SS response, itu pertama kita geser dulu semua datanya ini ke R0,4. Kita geser semua seperti ini, kurang lebih. Nah, kemudian untuk time-nya ini juga kita geser ke waktunya, sesuai dengan barisnya ini. Nah, kemudian enter. Nah, jadi totalnya akan 0. Setelah 0, kita scroll aja ke bawah. Maka akan jadi seperti ini. Begitupun yang R0,8 dan 0,98. Oke, selanjutnya untuk rumusnya ini, bentar. Yang ini namanya adalah SS response. SS response. Kemudian yang ini namanya kita ubah jadi TR response. Karena tadi kebalik. Nah, untuk total tetap sama. Nah, selanjutnya untuk bikin grafik seperti ini, sama seperti yang sebelumnya, maka dari itu enggak aku contohkan. Nah, nanti kurang lebih grafiknya seperti ini. Begitupun yang tanpa redaman, grafiknya kurang lebih seperti ini. Jadi yang ini sumbu Y-nya selalu displacement, dan sumbu X-nya selalu time dengan satuan detik. Dan jangan lupa dikasih legendnya nih. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang force vibrations. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.